Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Wanda Salsabila dengan NIM 22104060028. Aku dari Pendidikan Kimia Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang analisis retrosintesis. Nah, sebelum kita masuk ke analisis retrosintesis, terlebih dahulu kita harus tahu nih retrosintesis itu apa. Nah, retrosintesis itu adalah molekul target yang dengan pendekatan diskoneksi untuk mendapatkan sinton positif dan juga sinton negatif. Kemudian dicari reagen yang ekuivalen. Nah, setelah didapatkan reagen yang ekuivalen, kita bisa menuliskan reaksi sintesis untuk mendapatkan molekul target yang kita inginkan. Nah, di sini aku udah punya suatu senyawa, nanti akan kita analisis retrosintesis. Nah, yang pertama kita arahkan pada reaksi yang kita ketahui dulu nih. Kan kita di sini punya gugus fungsi apa aja? Nah, di sini kita punya gugus fungsi ester dan juga gugus fungsi amina. Nah, kemudian kita diskoneksi pada ikatan yang ada di sebelahnya heteroatom. Karena kita di sini punya dua heteroatom, yaitu oksigen pada ester dan juga nitrogen pada amina. Nah, karena kita punya dua diskoneksi, Cn dan Co, terus mana dulu nih yang mau kita diskoneksi? Nah, caranya kita itu menggambarkan dua kemungkinan. Nah, di sini aku udah punya dua kemungkinan, yaitu Cn dulu baru Co, kemudian yang B ini diskoneksinya itu Co dulu baru Cn. Nah, yang pertama kan kita mau diskoneksi si Cn dulu baru si Co-nya ini. Nah, di sini kita diskoneksi. Nah, ini kita diskoneksi si Cn dulu baru Co. Yang pertama, kita diskoneksi Cn melalui reaksi substitusi yang menghasilkan suatu benzil bromida. Nah, ini kita sebut sebagai benzil bromida. Dan juga 4 amino ester. Nah, karena kita punya 4 amino ester, kemudian kita diskoneksi ikatan CO-nya. Nih, kita diskoneksi ikatan CO-nya melalui reaksi esterifikasi. Kemudian menghasilkan 4 amino benzoik acid dan juga etanol. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama. Nah, ini ada kemungkinan yang kedua, yaitu kita diskoneksi si CO-nya dulu. Kita diskoneksi si CO-nya dulu, baru nanti si Cn-nya. Nah, kita putus melalui reaksi esterifikasi yang kemudian menghasilkan asam benzoat. Nih, menghasilkan asam benzoat dan juga etanol. Nah, yang kedua ini kita lakukan diskoneksi pada ikatan Cn. Kita lakukan diskoneksi pada ikatan Cn melalui reaksi substitusi, kemudian menghasilkan 4 amino benzoik acid dan juga benzil bromida. Nah, sekarang untuk menentukan mana yang memungkinkan, apakah jalur A atau jalur B, yaitu dengan cara kita melihat sintesisnya. Nah, di sini aku udah punya sintesis retrosintesisnya. Ini yang A dan juga ini yang B, sesuai dengan analisis retrosintesis yang tadi. Nah, ini kan yang di sini itu kan adalah 4 amina benzoik acid. Nah, kemudian kita lakukan esterifikasi dengan katalis asam. Nih, kita lakukan esterifikasi dengan katalis asam. Ini ya, teman-teman, katalis asamnya itu adalah si H plusnya ini. Kemudian menghasilkan 4 amino ester. Nah, di sini kita punya gugus fungsi asam dan juga gugus fungsi amina. Nah, ini adalah gugus fungsi si asamnya itu. Terus di sini adalah gugus fungsi amina.
Nah, ketika direaksikan dengan si etanolnya ini, yang kena itu hanya gugus fungsi asam. Dan gugus fungsi aminanya itu tidak kena, sehingga diperbolehkan atau fine-fine aja secara sistematisnya atau sistematis sintesisnya. Nah, selanjutnya kita lakukan reaksi substitusi yang kondisinya itu basah dengan si benzil bromida ini. Nah, di sini benzil bromida ini tidak akan bisa bereaksi dengan ester, nggak bisa bereaksi dengan ester, dan hanya bisa bereaksi dengan si aminanya tadi. Sehingga dihasilkan target molekulnya. Jadi ini target molekulnya itu sudah seperti yang kita inginkan. Nah, kemudian kita lihat kemungkinan sintesis retrosintesis yang B. Sekarang kita masuk ke yang B. Yang B ini kita reaksikan antara 4 amino benzoic acid dan benzil bromida. Ini ya, dan benzil bromida dengan katalis basa, yaitu si NaOH. Nah, karena di sini kita punya NaOH, si NaOH-nya ini dia bisa bereaksi dengan OH. Nih, dia bisa bereaksi dengan OH, kemudian menghasilkan garam karboksilat. Dan itu juga sebagai nukleofil. Nah, ketika kita mereaksikan dengan si benzil bromida, ini bisa bereaksi dengan amina. Nah, ini si benzil bromidanya ini bisa bereaksi dengan si aminanya. Kemudian dia juga bisa bereaksi dengan asam karboksilat. Dia bisa bereaksi dengan asam karboksilat. Maka jika kita melakukan metode yang B, kita tidak bisa menghasilkan target molekulnya. Jadi nanti ini tidak akan terbentuk karena ini bisa bereaksi dengan gugus yang lain. Nah, sehingga molekul targetnya itu tidak bisa seperti yang kita inginkan. Sehingga jalur yang memungkinkan adalah menggunakan analisis retrosintesis yang A. Nah, catatannya di sini, ketika kita melakukan sintesis dan ada gugus lain, nah seperti ini ya, ada gugus lain, itu supaya kita perhatikan karena bisa mempengaruhi reaksi seperti itu. Jadi, yang kita gunakan adalah analisis retrosintesis yang A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.